Halo teman-teman, kali ini aku akan kasih tahu kalian teka-teki logika yang paling susah lagi. Jawab semua pertanyaannya supaya kalian terbiasa mengasah otak ya. Kalian udah siap belum nih? Kalau udah langsung aja yuk kita capcus ke teka-tekinya. Teka-teki pertama. Ferdi adalah seorang sarjana lulusan perkebunan yang saat ini sukses dalam mengelola usahanya. Suatu hari ia berhasil membuat kebun tanaman sendiri yang sangat luas dan dipenuhi dengan bunga-bunga. Ferdi pun langsung menggelar pesta untuk merayakan peresmian itu. Tapi saat Ferdi selesai berbincang dengan rekannya, ia melihat ke sekitar dan ternyata istrinya tiba-tiba menghilang. Ferdi bergegas memanggil petugas keamanan untuk mencari istrinya. Dan petugas keamanan dengan cepat mendapatkan 3 pengunjung yang mencurigakan. Revan berkata, "Bukan saya pelakunya, Pak. Saya datang dengan teman saya untuk mengantarnya melihat tanaman yang ada di sini. Ketika teman saya pergi untuk berbicara dengan yang punya kebun, saya berkeliling dan menemukan kolam yang berisi katak cantik. Karena saya sangat suka dan memelihara katak di rumah, jadi dari tadi saya di sana, Pak." Vika mengatakan, "Saya teman baiknya Ferdi ketika kita satu perusahaan. Saya diundang ke sini karena ia masih ingat dengan saya dan ia tahu bahwa saya suka sekali dengan bunga. Dia pun juga berjanji akan memberikan saya koleksi terbaiknya. Sementara Ferdi sibuk, saya cuma pergi sekali, itu pun kamar mandi. Tapi di sana banyak yang mengantri dan terpaksa saya harus menunggu lebih lama. Mana mungkin saya tega menculik istri teman baik saya." Sementara itu Dona mengatakan, "Saya adalah seorang fotografer dari salah satu acara berita ternama. Saya kesini mendapat undangan dari Ferdi untuk memotret dan mendokumentasikan konsep kebun yang ia bangun. Maka dari itu saya sangat sibuk dan fokus memotret bunga-bunga di taman untuk hasilnya nanti diberikan ke kantor. Nah, nanti juga hasilnya bakal ditayangin di televisi, Pak, dan saya nggak ada niat jahat loh kesini." Dari penjelasan mereka bertiga, Sapam udah tahu dan malah menangkap Steven. "Kok kenapa bisa ya? Aku kasih kamu waktu 5 detik dari sekarang." Yap, bener banget. Jadi Ferdi membangun kebun tanamannya dengan konsep yang isinya hanya dipenuhi bunga-bunga aja. Nggak ada kolam maupun danau untuk katak ya. Kamu jawabannya benar atau salah? Kasih tahu kita di kolom komentar. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kedua. Jessica ingin pergi ke pesta khusus para kolektor mobil yang super mewah. Ketika sampai di sana, penjaga pintunya melarang Jessica masuk karena ia nggak punya undangan resmi. Itu adalah salah satu syarat untuk bisa masuk. Kemudian Jessica punya ide untuk mendekati 3 cowok yang kebetulan lagi ada di tempat parkir. Jessica tahu pastinya mereka semua punya undangan. Jadi rencananya Jessica ingin ikut dengan salah satu cowok untuk menjadi tamu pendamping. Saat Jessica tiba, 3 cowok itu langsung membuktikan untuk membuat Jessica tertarik dan terkesan. Mereka pun mulai memamerkan mobilnya dan meyakinkan Jessica. Jordi bilang, "Kamu gak perlu ragu, aku ini seorang kolektor mobil mewah yang sangat terkenal. Setiap ada mobil yang baru keluar, biasanya langsung aku beli untuk menambah koleksi di rumah. Kebetulan di bulan ini ada salah satu brand mobil yang udah terkenal sekali mengeluarkan mobil yang sangat spesial. Kalau kamu mau tahu, aku suka mobil yang spesial, jadi aku beli langsung mobil ini." Lukas bilang, "Aku datang ke pesta ini baru pertama kali karena aku baru ikut terjun ke dunia kolektor mobil. Aku sangat suka sekali loh dengan mobil klasik. Bisnis sampinganku juga menjual mobil bekas, tapi sudah mendapatkan hasil dari jualan itu yang menguntungkan sekali. Dan bisnisku juga udah terkenal. Perlu kamu tahu kalau koleksi mobil klasikku di rumah udah banyak. Walaupun aku pemula untuk menjadi kolektor mobil, tapi aku bisa beli mobil bekas setiap hari yang harganya sangat murah. Makanya aku datang ke pesta ini dengan mobil bekas tapi klasik." Sementara Haris mengatakan, "Aku sangat suka sekali dengan mobil yang besar, tapi kamu jangan khawatir, mobil-mobil besar yang aku beli biasanya udah memiliki brand yang terkenal dengan harga yang mahal. Di samping itu juga aku bergabung di komunitas kolektor mobil besar dan anggota komunitasnya juga udah banyak. Kalau pakai mobil besar itu bisa muat untuk banyak penumpang karena temanku itu banyak. Sekitar ada 15 mobil besar koleksi aku di rumah dan yang saat ini aku bawa adalah mobil besar yang paling mahal." Setelah mereka membuat Jessica terkesan, tapi Jessica tahu kalau salah satu mereka ada yang berbohong. Menurut kamu, manakah yang berbohong? Langsung aja dijawab 5 detik dari sekarang.
Udah ketemu belum jawabannya? Jadi yang berbohong adalah Jordi. Coba deh kalau kamu perhatikan dari logo di kunci yang dia pegang. Kok malah nggak sesuai sih dengan logo yang ada di mobilnya? Nah, siapa aja yang masih salah? Tetap semangat ya. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ketiga. Ia memiliki anjing yang sangat pintar dan seringkali juara dalam lomba. Suatu hari anjing kesayangannya tiba-tiba hilang saat lagi ada di hari raya besar. Dia pun langsung melapor ke petugas keamanan rumah. Kemudian mereka langsung mengumpulkan 3 tetangganya yang rumahnya berdekatan dan mengatakan apa aja aktivitas hari ini yang kalian lakukan dari jam 8 pagi. Dia berkata, saya udah sejak pagi sekali pergi untuk ngejenguk nenek di rumah sakit karena kemarin saya mendapat kabar kalau penyakitnya kambuh lagi, jadi terpaksa harus dirawat. Sedangkan saat itu suami saya yang pertama menjaganya dan udah 2 hari berada di rumah sakit. Saya kesana juga sekalian untuk menjemputnya karena suami saya harus kembali bekerja. Zaki mengatakan, saya dari tadi pagi lagi berada di taman bersama anak-anak saya pak, karena istri saya lagi berada di luar kota untuk meeting. Sementara saya yang menjaga anak-anak di rumah. Memang hari ini kebetulan jadwalnya mereka untuk main walaupun hanya sekedar main di taman. Vita mengatakan, saya tadi pagi pergi ke mall untuk belanja bulanan pak. Stok bahan makanan di rumah udah habis serta ada beberapa perlengkapan rumah tangga yang harus saya beli karena udah rusak. Waktu saya berangkat saya nggak melihat sama sekali anjing itu pak. Terakhir saya melihat anjing itu pun kemarin sore waktu saya pulang kerja. Dan apalagi mana mungkin saya yang nyuri anjingnya Sarah tetangga dekat saya. Setelah mendengar penjelasan mereka, petugas langsung tahu siapa pelakunya. Apakah kamu juga tahu? Langsung aja dijawab 5 detik dari sekarang. Udah ketemu belum jawabannya? Jadi pelakunya adalah Vita guys. Jadi petugas hanya menanyakan aktivitas mereka aja, tapi kan petugas nggak memberitahu kalau anjingnya Sarah telah hilang guys. Kita lanjut lagi ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki keempat. Seorang pengusaha wanita bernama Septi lagi menghadiri makan malam bersama teman-teman bisnisnya. Ketika sampai di rumah, ternyata seseorang telah membobol brankas yang berisi perhiasan dan sejumlah uang tunai. Padahal di rumah hanya ada adik, kakak pertama, dan saudaranya aja. Septi pun panik dan segera melapor ke polisi. Tidak tunggu waktu lama, polisi menginterogasi 3 orang yang ada di rumahnya. Kakak pertamanya bernama Kevin berkata, waktu kejadian kebetulan saya udah tidur pukul 11 malam pak, karena pulang kerja udah larut malam dan sebelumnya saya juga sempat makan malam di dapur. Tapi nggak ada hal yang mencurigakan kok. Saya juga lihat sebelum tidur biasanya saya sekitar jam 5 sore udah tiba di rumah dan pergi untuk sekedar membeli makan di luar aja pak. Adiknya bernama Devin mengatakan, kebetulan aku lagi nggak ada di rumah pak. Karena aku dari tadi sore sih pergi dengan temanku untuk pergi ke acara pesta. Tapi sebelum aku pergi di rumah ini terlihat baik-baik aja kok. Nggak ada orang yang masuk juga karena aku sempat duduk di halaman luar rumah pada siang hari untuk memberi makan ikan di kolam. Sementara saudaranya yang bernama Zaki mengatakan, memang aku tidur paling malam, tapi aku lagi menonton pertandingan bola di ruang tamu dari tengah malam sampai jam 1 pagi. Aku jarang banget loh tidur tengah malam apabila bukan nonton pertandingan sepak bola. Karena kebetulan klub kebanggaan aku lagi bertanding. 3 tengah malam pun gak ada yang mencurigakan sama sekali, apalagi suara yang mengganggu. Setelah mendengar penjelasan mereka, polisi pun udah tahu siapa pelakunya. Siapa ya kalau menurut kalian? Langsung aja ditebak dari sekarang. Gimana? Kamu tahu juga nggak siapa pencurinya? Jadi pencurinya adalah Zaki. Kalau kalian perhatikan, dia sangat spesifik dan detail sekali dalam menceritakan soal waktu untuk menutupi kebohongannya agar nggak ketahuan. Siapa aja yang jawab benar, aku ucapkan selamat. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kelima. Terdapat 2 dokter yang sangat mirip sekali dari penampilannya, tetapi petugas keamanan rumah sakit memberitahu bahwa ada perampok yang masuk ke rumah sakit karena menghindari kejaran polisi, dan perampok itu terpaksa menyamar jadi dokter agar nggak ketahuan. Coba yuk bantu untuk menemukan kira-kira yang manakah dokter yang palsu? Langsung aja waktunya 5 detik untuk kamu jawab.
Gimana? Udah ketemu belum jawabannya? Kalau udah, coba yuk tulis jawaban kalian di kolom komentar. Nah, itu dia guys, teka-teki logika paling sulit. Apakah kamu menjawab semua pertanyaan dan jawabannya benar semua? Coba dong kasih tahu aku di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian ya guys, agar video ini bisa bermanfaat untuk kalian dan orang lain. Tips pintar selalu lebih tahu. Peace out!